Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أولي الصدق والوفاء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kita muliakan dan kita hormati dan kita doakan selalu, yang mulia Ketua Umum Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah-mudahan terus mengiring beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan dan kita doakan bersama dan kita hormati bersama juga, yang dimandatkan sebagai pengganti langsung oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yakni pendiri Nahdlatul Wathan, menunjuk langsung sebagai pengganti beliau pada tahun 1985, yakni sekarang ini, saat ini beliau sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Dan kita doakan juga beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan panjang umur, dan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses dalam mengemban tugas sebagai pimpinan kita, sebagai imam kita di Nahdlatul Wathan. Karena kita semua telah maklumi bersama bahwa kalau imam mulai takbir, maka makmum mulai pula. Kalau imam salamnya nyata, maka makmum salam merata. Mudah-mudahan itu menjadi fakta dan kenyataan. Kita sama-sama takbir kalau imam sudah mulai takbir, dan kita sama-sama salam kalau imam sudah salam, sehingga kita semua tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kita tidak ada lain, pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Wathan, aktif berjuang dalam barisan keridhaan Tuhan, pokok tujuan. Alhamdulillah. Yang kami hormati Dinda selaku pelatih dan pembina wasiat, yakni kalau dulu ada namanya Ibu Syarifah, maka
Ibu Halimah adalah syarifah kedua. Dari intonasi suara, dari twitter suara, dari kemampuan dan ketinggian suara, masya Allah, alhamdulillah. Ya, makanya alhamdulillah di Nahdlatul Wathon selalu diberikan banyak, lebih-lebih ma'had, serba ada listrik, ada teman ma'had yang bisa listrik, bengkel ada yang bisa bengkel, kemudian apa saja di saat acara zikron kelihatan, ada tukang itu, ada tukang ini, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus senat, sebagai lebih-lebih sebagai ketua, sekretaris, bersama seluruh anggota yang tentunya tidak lepas dari keutuhan, kekompakan dan kebersamaan, lebih-lebih juga sebagai panitia pelaksana, yakni kaitannya dengan tim penjaringan dan penyaringan sekaligus, ya, penjaringan dan penyaringan untuk sebagai tim anggota tim wasiat yang baru, masya Allah. Dari sekian ribu tulab dan talibat, hanya sebanyak yang hadir ini menjadi peserta ini, kalau tidak punya nilai lebih tidak akan mungkin. Oleh sebab itu yang lulus, ya, yang lulus dilanjut, dan tidak ada yang namanya tidak lulus, ya, tidak ada yang namanya tidak lulus, cuman tertunda, itu saja. Nah, tetap menjadi tim wasiat. Alhamdulillah, ya, kita setelah mendengar dan mengikuti beberapa bacaan dari wasiat, ada dari tim wasiat, ada beberapa yang harus kita stressing. Yang pertama, wasiat itu jangan dipengaruhi oleh bahasa diri kita sendiri, ya, harus menyesuaikan dengan apa yang dari Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah, contoh, jangan sampai nanti berkelanjutan, misalnya denara itu, nah itu. Kalau bisa jangan sampai ada ina amaku semeton jaringku pada, jangan sampai gitu. Luruskan dia, luruskan sab sesuai dengan pekayunan dan bahasa serta intonasi dari Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Itu sudah bagus. Tetapi akan lebih bagus dan lebih afdol kembali kepada apa yang menjadi asli bahasanya Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Jangan sampai ite, apalagi ime. Jadi kita coba baca sekali. Ina amaku semeton jaringku pada. Jangan sampai maksud kita, mohon maaf ya, ada sedikit perubahan yang ada, kembali. Jangan sampai berkesinambungan dari generasi ke generasi. Kalau memang ada kelihatannya sedikit agak jauh, ya, supaya kembali asli dari lughah dan bahasanya Al-Maghfurullah. Bagaimana ini ibunda sebagai jangan sampai terus-terusan, ya. Coba lagi sekali.
Inna amaku semeton jariku pada negara kita gengkat kali dunia dah kata suci dah kata bangsa mulia negara guna mundi nara agama juga makna ngaji sembahyang puasa mudahan gama tak pada tamat surga lagi pacu gaya makna ngaji sembahyang puasa mudahan gama tak pada tamat surga. Nah, jangan sampai pada tamat surga. Nah, ini ada panu ini apa namanya? Ada perubahan dari bahasa Pancor ke bahasa Lombok Tengah dan bahasa Sakra, bahasa Kerua. Nah, ini Maulana Syekh itu memakai bahasa Pancor. Nah, jadi mudahan gama pada tamat surga. Ini yang pertama. Yang kedua, ada sering kami dengar beberapa kali coba kami teliti di pesan takrir waktu membaca inna akramakum itu. Coba apa pengantarnya itu? Ya, setelah lebih-lebih setelah aku tiada. Nah, jadi ada kalimatnya itu siapa yang sebut itu? Yang baca itu kini. Coba. Jangan sampai kesannya kita yang membuat, tetapi itu adalah bahasanya al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Siapa yang sebut? Coba baca sekali. Mik coba supaya kita dengar maksud kita, supaya jangan sampai berkelanjutan suatu kekeliruan yang ada. Coba. Pandai itu coba. Pandailah anakku bersaudara dengan saudara seorganisasi dan seagama. Lebih-lebih kini seharusnya itu maksud saya. Berarti setelah kalau lebih-lebih kini berarti wasiat. Kalau kita diteliti, kalau kita didengar, berarti wasiat berasal dari bisyarah. Artinya Maulana Syekh setelah meninggal baru pas buka wasiat. Nah, coba lebih-lebih nanti setelah aku tiada. Coba ulangi. Pandai-pandailah anakku bersaudara dengan saudara seorganisasi dan seagama. Lebih-lebih nanti setelah ayah dan tiada. Nah, itu baru anaknya. Lebih-lebih nanti setelah ayah dan tiada baru. Jadi kalau sebelumnya apa? Kini ayahda telah tiada. Itu berarti setelah meninggal baru keluar. Ini diperhatikan ini. Artinya jangan sampai mengundang pertanyaan yang menimbulkan keraguan.
Nah, keraguan bahwa ini pesan wasiat al-maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Nah, lebih nanti setelah ayah dah tiada, kan beliau yang punya. Beliau yang punya pesan. Nah, lebih nanti setelah ayah dah tiada. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada wasiat jangan sampai bacanya mustawa. Sid apa? Wa ila mustawa. Jangan sampai pakai to. Sampai pakai to, mustawa. Ya, mustawa. Bagaimana yang ada di dalam Al-Quran, mustawa. Jangan sampai mustawa. Kalau tawa itu artinya melipat, mustawa itu paling atas. Kemudian ada juga subablus. Jangan subabelut. Ada yang dibaca itu subablus mencincingan. Belus itu artinya setelah basah kainnya baru diangkat. Artinya apa? Silap mata, bukan silap mata. Nah, ini tidak bisa mata itu bersilap. Artinya di sini ingat maksud saya, nanti di aku akan membaca silap mata pecah kepala. Artinya harus fokus, salah melihat bisa terpleset. Nah, itu jadi silap mata pecah kepala, bukan silap mata. Kemudian ada lagi itu tadi subablus mencincingan. Nah, itu jadi karena wasiat ini Masya Allah, wahai anakku rauhun rehanun, tetapkan diri selangkah seayun, membela inwe turun temurun, bertangga naik berjenjang turun. Masya Allah, ini luar biasa ini. Dulu waktu tahun 2000 itu ya, ini jadi nyanyian kita, jadi bacaan kita dari kantor camat Suralaga sampai ke Masjid Pancor, sampai kompoi keliling sampai Bagelongge, kembali ke lepas di pondok pesantren di Muallimin dulu, hanya satu-satunya itu yang kita miliki. Mungkin ada yang belum lahir saat itu juga. Jadi tidak ada lain yang kita baca. Wahai anakku rauhun rehanun, tetapkan diri selangkah seayun, bertangga naik berjenjang turun, membela inwe turun temurun, bertangga naik berjenjang turun. Nah, itu sayang. Ada dua di dalam wasiat itu. Ada aduh sayang, ada subhanallahi walhamdulillah, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah, itu ada maksudnya. Ada maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Bila ada peluang besar tetapi kita tidak maksimal memperjuangkannya, idza kuntal miqaza mafala tajza fil harbi minar rohaji, secara berjamaah ataupun secara pribadi, wa idza absarta mana rohudan fadhar fardan fawqa tamaji. Jadi itu barulah aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Itu sayang, peluang yang sangat luar biasa.
tapi tidak bisa tercapai. Itulah seakan-akan. Tapi kalau berhasil, Allahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah. Nah, tapi kalau di pengajian sering kami tidak pakai adu sayang dan tidak pakai hanya sebagai selingan kayak di TV itu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baru kata salatullah salamu ala Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Pulau Sasak kecil sekali tapi gunungnya besar dan tinggi. Kalau orang pandai mengkaji pastilah sujud 1000 kali. Itu hanya untuk peluang untuk memasukkan wasiat dan untuk menghangatkan situasi. Nah, wahai anakku, hidupkan takwa, matikan syaitan, matikan hawa. Karena takwa pembuka surga, syaitan dan hawa pintu neraka. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Pembela dunia serempak mengepung, pagi dan siang tidak terhitung, segala cara bergunung-gunung, akhirnya mereka termenung bingung. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Pembela akhirat tampil membuka jalan Nahdlatul Wathon, aktif berjuang dalam barisan keridhaan Tuhan, pokok tujuan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Nah, jadi ini istilahnya kayak ibu-ibu yang memasak. Kalau misalnya sudah bosan dengan kelak pedis, ya kita buatkan dia pecel. Kalau sudah bosan dengan pecel, kita buatkan pelalah gitu. Yang penting mereka terketuk dan betul-betul menikmati isi utama dari wasiat-wasiat yang ada. Nah, itu jadi sekali lagi wasiat yang selama ini memakai suara, memakai dialek dan bahasa Lombok Tengah sakra itu coba dikembalikan dulu ke aslinya. Ini harapan ya, bisa kira-kira? Iya, harus bisa. Ini jangan sampai apa ina amaku sidamali agama agama seragama ada berguru agama lima transaksi arah dua Nahdlatul Wathon tauna munamama ninali Nahdlatul banat agar dapat daya
saja ada leladoanmu pada si meranakan ya dunia jangan sampai masa sampai akhir masa. Masya Allah, merasa kita seakan-akan berada di tengah atau di tengah hutan yang sepi, lalu kita mendengar bisa dengan suara itu bisa langsung menitiskan air mata. Masya Allah, dengan adanya intonasi dan clear suara yang bagus itu. Nah, apalagi buat lagu-lagu yang kira-kira bisa menyentuh hati. Nah, itu sebabnya kami sedikit hati-hatilah warga ini makin niki luwe dengan pintar dan batur salah jari. Hati-hatilah warga ini makin niki luwe dengan pintar dan batur salah jari. Nena batur luwe langgar sumpah dait janji siwa tau ucapan dulun Kiai Hamzah Wadi. Luwe dengan pintar nena batur langgar apa? Nah jadi alhamdulillah, jadi kita berusaha untuk saling mengingatkan. Memang perlu lah, jadi perlu tumbuh penyair-penyair pengiring al-Maghfurlah Maulana Syekh. Insyaallah luar biasa beliau. Ada yang pakai bahasa Sasak, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Arab. Masya Allah, luar biasa. Dulu kenangan yang sangat luar biasa beliau waktu beliau disuruh memilih dua alternatif antara mendirikan madrasah dengan tetap menjadi imam dan khatib. Itulah antia pancar biladi anti'un walul kamali. Seakan-akan beliau mengatakan samai angene pada singene aku. Akan-akan begitu, bahasa sedih. Seakan-akan kan beliau disuruh memilih dua alternatif, imam khatib. Kalau dirikan madrasah, berhenti imam khatib. Kalau mau tetap jadi imam khatib, jangan dirikan madrasah. Tapi al-Maghfurlah langsung minta izin, minta restu ke guru beliau al-Maghfurlah Syekh Hasan Muhammad al-Masyab. Apa kata beliau? Saya memilih dirikan madrasah. Setelah beliau melapor, kena pilihannya, kena ini pilihan terusan. Gitu sampai beliau menyusun lagu kenangan hasil dari pemilihan dua alternatif oleh para tokoh dan pemuka masyarakat pada waktu itu. Sehingga Maulana Syekh hampir 3 tahun Jumatan di Labuan Haji, antara lain di Masjid Al-Ittihad Labuan Haji. Kami sering mengisi pengajian di Masjid Labuan Haji. Kita sebut sejarah itu, ternyata teringat masa lalu bagaimana perjalanan dan perjuangan al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kenapa beliau tidak milih Kelai? Kenapa tidak memilih Tanjung Teros? Kenapa tidak memilih Selong? Kenapa harus Labuan? Ternyata di sana banyak sayyid-sayyid yang ada.
Karena Al-Mawfulah Maulana Syekh itu sebenarnya adalah seorang sayyid. Jadi at-tuyuru ala ashkaliha taqa, karena di sana banyak sayyid, maka beliau di sana Jumatah. Karena keluarga beliau secara silsilah dia jadi dari gelar kesayyidan itu kan di sisi itu sayyid di sana juga banyak. Nah itu yang menjadi latar belakang kalau kita baca bagaimana Al-Mawfulah Bapak Maulana Syekh. Nah oleh sebab itu mudah-mudahan ya, jadi mudah-mudahan kuncinya adalah hati, karena kita semua ini sudah dikasih ATM oleh Allah ya. Kalau saya tanya Anda semua ini sudah dikasih ATM oleh Allah? Hah? Sudah dikasih ATM? Apa pengertian ATM? Kan uang, kertas diberikan kita oleh bank, lalu kalau kita bisa masukkan uang, kalau tidak ada yang dimasukkan, ada isinya? Tidak ada. Kita sudah diberikan ATM oleh Allah langsung. Mana ATM-nya? Hah? Masya Allah. Ingat ada di dalam Al-Quran tentang ATM ya? Pernah tahu ayatnya? Hah? Ayat ATM ada di dalam Al-Quran? Ini ya. Jadi ada di dalam Al-Quran nah ini ayat ATM surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78. Kok tumben saya dengar ada ayat ATM? Ya ada ya, cari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, udah tahu artinya langsung ini. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Masya Allah. Wallahu akhrajakum. Allah melahirkan dan mengeluarkan kita ke bumi ini min butuni ummahatikum, dari perut masing-masing ibu kita. Lalu kita diberikan, bagaimana keadaannya? La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, cuma bisa nangis gitu, nangis lahir hanya itu. Tapi 3 modal, buah dari 3 modal ini kita akan pertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, telinga, mata, hati. Masya Allah. La'allakum tashkurun, supaya kita bisa bersyukur, mensyukuri 3 nikmat yang Allah berikan kita. Yang pertama apa? Sam'a. Bisa jadi tim wasiat kalau tidak punya telinga. Hah? Bagaimana Ibu Halimah, kalau kita tidak punya telinga, pakai layar sentuh, tidak ada yang kita bisa dengar, kan susah. Itu
telinga ini menjadi CCTV Allah di dunia pada diri kita. Ya. Jadi telinga pertama itu kan T sudah. Mata, absar. Kok pakai jamak ya? Kenapa hendak mengatakan wal basar kepake absar? Karena tingkatan hidup manusia itu ada 3 dilihat dari segi mata. Ada yang hidupnya kayak mata kaki, ada yang hidupnya kayak mata kepala, ada yang luar biasa, itulah yang dengan memandang dengan mata hati. Mata kaki bagaimana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diperingati atau tidak diperingati, mereka tidak akan bisa tembus untuk mau menerima kalam Allah, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kalamul ulama. Itu akhirnya summum bukmun umyun. Mereka bukum bakem ya, ternyata bahasa Arab bakem itu. Kamu ni aku tidak bakem doang. Nah ternyata ya bakem itu pakai berarti berasal dari bahasa Arab summum bukmun umyun. Kenapa ini? Kalau hati sudah rusak, seluruh anggota badan menjadi rusak. Maka itulah kunci hidup dan menjadi program pertama dan utama Rasulullah sebagai periode pertama di Makkah selama 13 tahun adalah program hati dan program iman. Itu sebabnya qul huwallahu ahad Allahus somad, program hati. Menuah hati sudah rusak aja semua kan itu. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Nanti masih dia setebal-tebal kukur dengan nina menegita isi dengan mama. Kalau hatinya sudah pecah, kalau sudah putus, mengapi diri. Begitu juga sebaliknya. Innal quluba idza tanafara mudduha mithlu zujajati kasruha la yujbar. Tidak bisa ditembel karena hati sudah rusak. Gimana pun senat mahat misalnya gembang di masjid, bagi orang yang kecewa hatinya terhadap yang gembang, pihak-pihaknya jamak ini sama dengan tim wasiat. Bagaimanapun suaranya, tapi bagi orang yang tidak senang hatinya pasti ada lain lada saja komentarnya. Tetapi ingat, kalau kita sudah yakin bahwa yang kita kerjakan itu adalah baik, tak goyang karena gelombang, tak rebah karena angin topan, nahoda kapal tetap tenang, berlayar ke pulau seberang. Siapa nahoda kita? Nahoda kita sekarang ini adalah Maulana Syekh Hamzah Wadidu dua. Mudah-mudahan tak goyang karena gelombang, itu nyanyinya kita. Tapi nanti jamaah mudah-mudahan tidak goyang dengan angka-angka yang ada Pak, yang melekat di kertas merah dan kertas biru. Mudah-mudahan dengan segala situasi tak goyang karena gelombang, tak rebah karena angin topan, nahoda kapal tetap tenang, berlayar ke pulau seberang. Hidup Hamzah Wadi tersayang, putra Rinjani selaparan. Masya Allah. Nah, jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan karena sudah sore. Ya, mari kita yang penting
wasiat ini betul-betul berangkat dari suara hati, ya. Wasiat ini baru hebat kalau kita baca dengan hati, ya, hati. Makanya jangan kita pernah merasa lega, merasa puas, merasa hebat dengan satu hati. Dalam hidup ini kalau mau selamat, dobelkan hati kita dalam segala waktu dan kesempatan. Bukan hati dalam arti hati mendua, enggak. Artinya di sini hati-hati, itu maksud. Nah, jangan salah tafsir, ya. Hati-hati dalam segala situasi dan keadaan. Nah, mata dua jangan dobelkan, apalagi menjadi mata-mata hanya mencari kesalahan, hanya mencari kelemahan. Mari kita, pengendika Maulana Syekh itu kita tunjukkan, ai jamak kayu lumbu kumbe na jaga nandi munara dengan si ini jamak-jamak di lumbu-lumbu ino mbe jagana lekan demenku de culukku. Masalah beliau, kalau kita mau didemeni, disenangi, diculukin, didemenin oleh Almarhum Maulana Syekh, semasa hayat beliau mengatakan kumbe na jaga nandi munara dengan si ini jamak-jamak di lumbu-lumbu ino mbe jagana lekan demenku de culukku. Itu beliau. Makanya mari ya ikhlas bersama-sama ngiring napi garis dan ketentuan dalam Nahdlatul Wathon. Kita ngiring pengurus besar Nahdlatul Wathon, lebih-lebih ketua umum Dewan Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kemarin ya di waktu pengajian hadi, Masya Allah kita banyak mendapatkan pelajaran, antara lain bahwa Umi tambah gelar, kan? Apa gelar Umi yang ditambah kemarin? Al-Abidah. Nah ini, mana dia ini? Nah ini saat sambutan Syekh Mustafa, beliau tambahkan gelar Ummuna dengan Al-Abidah dari yang ada, bukti ngiringnya ke Putri Maulana. Insyaallah beliau buat syair, beliau buat gelar dan lainnya. Apa lagi? Al-Mujahidah, As-Salihah. Ini di As-Salihah itu ditetapkan oleh Maulana Hamzah Wadi II. Auditorium itu adalah auditorium Ummuna, yakni As-Salihah. Nah, kemudian kemarin Al-Abidah. Dan gelar Ummuna sudah kita koordinasikan pasang di beberapa tempat sebagai nama pondok. Di Suralaga 1 Al-Baroh sana di Bagi Payung, Al-Mujahidah di Almarhumah Hajah Rini yang saat ini dilanjutkan bersama oleh Ustadz Haji Tuan Guru Haji Muhammad Sabir MPDI. An-Nasikah di Pringgasela ada pondok pesantren yang ketuanya Al-Ustadz Haji Abdul Rahman. An-Nasikah Nahdlatul Wathon. Nah, jadi mudah-mudahan kita bersama-sama, kalau imam mulai takbirnya maka makmum mulai pula. Kalau imam salamnya nyata maka makmum salam rata. Imam wassalam masih doang celingar di keranta Anda. Jangan sampai demikian, mudah-mudahan. Nah itu yang tadi geser ya, jangan sampai nanti terbawa kepada Al-Quran. Wa tarakuka qaiman. Nah, jangan nanti masuk ke Quran. Wa tarakuka qaiman. Jangan sampai begitu. Nah, ini wasiat ini jangan, tetap coba kembalikan kepada
bahasa dan dialek asli dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, saya kira ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Oh iya, ya, jadi mudah-mudahan ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa dan juga sebagai pengabdian. Anda di bidang wasiat, kalau kami dulu Al-Barzanji ngiring Maulana Syekh, dan alhamdulillah kami langsung mendapat hadiah haji dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Alhamdulillah. Saya tidak dikasih uang oleh beliau secara langsung sebagai untuk biaya haji, tetapi beliau langsung saat saya duduk bersila menjemput pengajian, untuk sementara dijemput saya duduk di sebelah kiri. Maulana Syekh melinggih di kursi. Tiba-tiba beliau, Masya Allah, tidak kami sangka-sangka, beliau mengatakan sambil senyum, Hairi melihat tadi Pak Mekah di gitu. Tidak saya sangka-sangka akan keluar bos beliau seperti itu sambil senyum. Hairi melihat tidak pakai loudspeaker. Ini sih Hairi gitu beliau. Saya duduk di sebelah kanan, nunggu jemputan pengajian. Hairi melihat tadi Pak Mekah di. Nah, waktu ngiring Al-Barzanji itu saya nunggu. Langsung sebelum selesai beliau langsung saya jawab, tiang tunas doa ini mudah-mudahan yang dapat berkali-kali ke Mekah, berkat doa pelungguh. Alhamdulillah nunduk dia. Mudah-mudahan terkabulan mana doa sida Allah. Gitu. Saya tidak minta satu kali, berkali-kali. Dan alhamdulillah disinilah karomah dan barakah Al-Maghfurlah Maulana Syekh sudah berkali-kali, alhamdulillah. Bukan untuk menceritakan kali haji, tapi maksud saya itulah makbulnya doa guru kepadamu murid. Untuk apa kita ceritakan sudah sekian, enggak, tetapi keyakinan dan kehebatan terhadap doa guru besar kita. Alhamdulillah, kalau sudah gratis berkali-kali ke Mekah, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan doa-doa Al-Maghfurlah Maulana Syekh semasa hayatnya terus kita sambung. Setiap awal pengajian dan di akhir menjelang akhir pengajian, apa doa beliau? Mudah-mudahan kita pada selaku tecan sida Allah tegak teguh dalam iman dan takwa, panjang umur, murah rezeki, sehat lahir batin, tecan husnul khatimah, era mudah-mudahan tecan gamak bau tama syurga bighairi hisab di bawah syafaat dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan kita. Nah, kita sambung semua itu, mudah-mudahan wahid maqasidana bi maqasidi syaikhina al-masyhur wa du'aana bi du'ai syaikhina al-masyhur wa raja'ana bi raja'i syaikhina al-masyhur li'izzil islam wal muslimin wa li'a'la'i kalimatid din wa linahdatil waqan. Mudah-mudahan, saya kira ini yang dapat kami sampaikan, dan kurang lebih kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semua selalu setia dan sedia semata-mata mencari ridha Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhai hidup, perjuangan dan langkah kita, semata-mata yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.